Halo, assalamualaikum, apa kabar sahabat pemilih? Jumpa lagi di kebunku. Hari ini kita lagi mau lihat ini sahabat pemilih, mau lihat pohon jambu red diamond atau hongpause nih. Ternyata buahnya banyak sekali dan kita tidak sempat membungkusnya. Bukan tidak sempat, emang tidak dicek ya. Ini hanya satu pohon di kebun alpukat saya, karena kurang lebih 1 bulan tidak di kebun dan ternyata buahnya banyak. Tidak kita bungkus, tidak tahu apa kabarnya ini, apakah buahnya aman. Sepertinya tidak aman ya sahabat pemilih ya. Ini nanti kita lihat apakah buahnya masih bisa dipetik atau tidak. Nah, ini sudah rusak sahabat pemilih. Oke, dan dahannya sampai sengkleh karena buahnya banyak ya, lebat buahnya. Ini masih bisa dimakan nih ya. Nah, ini ada yang sengkleh sahabat pemilih. Oke, saya cuma punya 2 pohon jambu ini, 2 pohon. 1 pohon saya tanam di dekat rumah itu, tapi buahnya tidak lebat, tidak banyak. Makanya saya pikir yang di kebun ini juga buahnya tidak ada. Tidak taunya buahnya banyak sekali. Kita mau lihat beberapa. Sepertinya ada yang bisa dipetik dan ada yang tidak. Ini untuk dikonsumsi saja, tidak bisa kita jual sepertinya, karena takutnya buahnya tidak bagus, pasti berulat ya. Kita cek yang kita ambil tadi sahabat pemilih. Nah, ini sahabat pemilih, coba kita lihat seperti apa buahnya. Masih bisa nih, sebagian ini masih bisa. Nah, sayangnya ini masih bisa kita makan nih. Buahnya merah sekali, tidak sempat dibungkus, tidak terlihat ya, tidak sempat diawasi. Ternyata banyak sekali buahnya. Ini juga. Nah, jambu ini saya punya 2 varietas merah ya, kristal merah jumbo atau mega merah dan hongpause atau red diamond. Dan yang enak menurut anak saya yang bungsu itu katanya yang ini walaupun ada sedikit sensasi asam tapi segar ya, manis segar. Sementara kalau mega merah itu sedikit lebih tawar, manisnya kurang dibanding jambu kristal biasa ya. Mungkin enaknya di jus karena warnanya menarik, tapi kalau untuk kita makan begitu agak kurang manis ya. Nah, yang ini yang lebih manis. Sayangnya tidak kita bungkus, tapi bagus. Sepertinya tidak ada ulat sampai ke dalam. Kalau kristal itu kalau udah busuk begini pasti di dalamnya berulat ya. Ini tidak. Ini walaupun ininya busuk, kita masih bisa lah kalau mau icip-icip di sini nih. Nah, masih bisa dikonsumsi nih. Hari ini kita mau ambil saja yang beberapa yang tua ini, kita ambil saja, kita petik, dan kita mau pruning sebenarnya. Pruning, mau bersihkan ini juga piringan ya, belum sempat dibersihkan juga. Banyak PR ya sahabat pemilih. Sekalinya datang ke kebun hari libur, sempatnya hanya hari libur saja sahabat pemilih. Berkebun hanya sambil-sambilan saja, mempersiapkan masa pensiun sahabat pemilih ya. Jadi bisanya hari libur atau Sabtu Minggu saja yang bisa ke kebun. Dan kebunnya terbengkalai karena kita mengerjakannya sendiri ya. Kita tidak menggunakan karyawan. Jadi kita mengerjakan semampunya saja sahabat pemilih. Dan ini agak terbengkalai, piringnya sudah semak begini, dan banyak buah tadi yang tidak sempat dibungkus. Kita petik saja yang bisa dipetik. Sepertinya masih bagus. Nah, ini masih bagus nih sahabat pemilih. Kita petik. Oke, ada beberapa nih masih bisa diambil. Oke, ini juga masih bisa, ini sudah tua nih. Walaupun jambu ini belum terlalu merah, asal ada sedikit merahnya,
sudah enak untuk dikonsumsi sana family. Enaknya istimewanya jambu ini. Nah, seperti ini masih agak sedikit hijau, jangan dulu kita ambil. Yang ini kita ambil nih. Nah, oke, sepertinya lumayan ini, sana family. Lumayan tidak ada gangguan ya, sedikit-sedikit begini saja, dan yang lain masih keras. Biasanya kalau sudah begini yang lainnya langsung lembut dan tidak bisa dikonsumsi lagi karena pasti sudah berulat ya, berulat. Ini cuman buahnya kecil, memang jambu ini kecil ya, paling berat itu ya 300-400 gram, apalagi ini sudah tidak dibersihkan dan tidak dipupuk juga. Nih biasanya kita memupuk tuh sembari membersihkan piringannya, baru kita pupuk. Dan menurut saya sudah kita copot, makanya rumputnya merajalela ya. Dulu kita pasangin mulsa seperti itu, seperti pada alpukat itu kita pasangin mulsa, walaupun tidak terlalu lebar, tapi lumayan lah untuk ini melindungi dari gulma ya. Ya manfaatnya saat kita tidak sempat lah. Saat tidak sempat itu rumput tidak terlalu merajalela. Nah seperti ini, kalau kita tidak sempat ke kebun ya akhirnya rumputnya banyak sekali sana family. Ini kita petik saja, lumayan buat kita rujak nantinya. Kecil-kecil tapi lumayan lah ya, lumayan. Ini masih bisa lah nih. Nah, ada bekas burung nih, mungkin tidak terlalu rusak seperti yang tadi, yang kita buka tadi itu tuh separuh ya, separuh tidak bisa di ini. Dan ini harus dipangkas lagi nanti supaya buahnya banyak lagi ya. Cuman sana family, jambu ini sepertinya menurut saya ya, sepertinya agak sulit untuk dicangkok, karena kemarin saya cangkok itu selalu gagal ya. Jadi kemarin saya mencoba perbanyakannya dengan menyambung susu, karena kalau dicangkok tidak berhasil ya. Dia akan bertemu kembali. Sayatan yang kita buat luka itu tidak seperti jambu kristal atau mega merah itu mudah tuh dicangkok. Walaupun dengan tidak menggunakan media, kita hanya menggunakan cangkok angin saja itu sudah bisa berhasil ya. Tapi jambu Hongpause ini sulit ya, sulit untuk dicangkok. Mungkin saya yang tidak tahu ininya, tidak tahu triknya ya. Padahal saya sudah menggunakan ini, menggunakan apa itu, hormon. Ada beberapa yang saya coba kemarin. Saya menggunakan yang alami, bawang merah, kemudian menggunakan lidah buaya dan apa lagi ya, dan menggunakan yang pabrikan ya. Saya menggunakan kemarin rapid root, itu tidak mau juga, padahal sudah dikering anginkan kurang lebih 1 minggu sejak penyayatan itu, baru kita ini. Nah, dapatnya segini selama ini, lebih ini 1 ember. Sayang tidak bisa kita jual, padahal kemarin banyak yang nanya nih, banyak yang penasaran. Nah, kembali ke pencangkokan tadi, mungkin sana family ada yang pengalaman mencangkok jambu ini, boleh berbagi cerita, boleh komen di kolom komentar ya sana family. Mungkin ada nanti teman-teman yang lain yang kepingin juga mencangkok tanaman ini, bisa mungkin mendapatkan dari pengalaman sana family ya. Lumayan ini sana family, hasilnya segini ya. Itu cuman saya tidak bisa memperbanyaknya itu ya, jadi belum banyak jambu ini, ada hanya beberapa yang saya kembang biakin kemarin ya, dari hasil sambung susu itu. Dulu padahal dulu jambu kristal sana ini itu juga saya kembangkan sendiri ya, saya cangkok lagi, kemudian baru saya tanam kembali
makanya jadi agak lumayan lah, ada banyak lah. Kalau yang ini belum banyak. Kalau saya menjual buahnya tidak kemana-mana, saya hanya bawa ke kantor saja, jual ke teman-teman. Dan mereka kemarin banyak yang request jambu ini, jambu yang merah katanya, tapi yang kecil bukan yang besar. Kalau yang besar itu bijinya juga banyak, selain rasanya tidak terlalu manis, bijinya lumayan besar ya. Kalau ini seperti jambu kristal, bijinya juga sedikit ya. Cuman ya itu tadi, ukurannya tidak terlalu besar. Sekilo mungkin 5 atau 6 buah ya kalau dipupuk. Nah ini tidak kita pupuk ya, seperti ini saja buahnya. Tapi kalau untuk untuk ukuran 1 kali makan pas anak family ya, untuk 1 bijinya ini. Walaupun kita tidak menggunakan pisau, kalau kita krauk gitu pas lah ya. Kalau terlalu besar itu malah giginya agak sedikit terganggu, susah ya. Nah ini yang lumayan sedikit besar. Kalau kita pencet-pencet tidak ada yang lembut, berarti buahnya ini aman, tidak berulat. Lumayan juga ya senamanya dapat ini 1 ember nih, 1 ember lebih nih, karena masih ada lagi tuh yang di atas masaknya kurang lebih sekaligus nih. Dia tidak bertahap. Nah segini nih dapatnya, lebih nih 1 ember nih. Masih ada beberapa lagi di atas itu. Nah, oh ini ada yang sedikit lebih besar. Lumayan nih, tidak ada serangan lalat buah ya. Itu sampai sengkleh itu. Buahnya lumayan banyak, jadi ini sengkleh. Dan mungkin ada angin juga kemarin ya, ada angin lumayan lebat, lumayan kencang. Nah ini ada sengkleh. Mau nggak mau itu nanti harus kita potong, atau kalau masih bisa dia bertahan, coba kita cangkuk dulu dahan-dahannya itu. Tidak apalah, gagal atau berhasil, toh dahannya juga sudah mau kita pangkas ya. Ini kalau kita pangkas, ini masih bisa bertahan, kita cangkukin dulu nanti. Kalau dia masih bisa bertahan 3 bulan, masih bisa 3 bulan ini. Setelah cangkukannya jadi, baru kita pangkas nanti. Seperti itu ya saudara pemilih. Cerita kita kali ini tentang pohon jambu red diamond yang tidak sempat dibungkus. Ternyata buahnya lumayan banyak. Oke, segini dapatnya. Buahnya kecil-kecil ya, kenapa beli? Kecil, tidak apa-apa. Oke, saudara pemilih, sekian dulu untuk cerita kita kali ini tentang jambu red diamond yang berbuah lebat dan tidak sempat dibungkus, dan ada yang sengkleh ya. Dan ini sepertinya bagus untuk dikembangbiakkan karena dia bisa berbuah lebat ya. Sementara yang satunya itu tidak bisa berbuah lebat, walaupun dengan perawatan sama dan malah lebih terawat daripada ini. Nah, oke saudara pemilih, sekian dulu untuk cerita kita kali ini. Terima kasih yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan video kali ini ada sedikit manfaatnya. Hanya sekitar cerita-cerita saja saudara pemilih ini. Yang ingin belajar bersama, yuk kita sama-sama belajar di channel ini. Ilmu dapat kita peroleh dari siapa saja, pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja. Jangan takut mencoba. Kita coba, kita bisa.